Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, pagi ini saya akan mereview saham MDKA yang saya posting beberapa minggu lalu ya. Anda bisa lihat minggu lalu itu waktu saya posting harganya 3.190. Sekarang sudah naik menjadi 3.410, bahkan tertingginya di 3.470 kemarin. Nah, Anda bisa lihat, kalau Anda setuju dengan cara analisa saya dan mau mempelajari cara analisa saya, Anda bisa cuan tiap hari. Nah, tentunya kemampuan menganalisa itu sudah terasah. Saya udah 20 tahun lebih. Tapi bukan berarti Anda yang baru nggak bisa. Kenapa? Ini bukan rocket science kok. Ini bukan rocket science. Jadi kalau Anda mempelajari intensitas volume, ya, intensitas volume. Kenapa? Yang menggerakkan harga saham itu volume, bukan garis-garis ya. Jadi banyak orang, garis inilah, MA15 lah, MA25 lah, exponential moving average lah. Banyak yang menjadi parameter Anda garis-garis tersebut. Yang ujungnya garis-garis itu membawa Anda menuju garis kemiskinan ya. Jadi volume saja. Anda lihat MDKA sudah mulai banyak akumulasi, dan terakhir akumulasi itu saya lihat ada satu investor itu mengakumulasi itu sekitar 600 miliaran. Gila kan? Kalau ada yang mengakumulasi 600 miliaran ini, pasti dia nggak bodoh. Ya udah, kita ngekor aja, beli aja. Nah, coba kalau Anda beli kemarin di 3190, Anda udah untung hari ini 6,9%, hampir 7%. Hari ini naik lagi, Anda bisa pikirkan mau jual lagi atau mau akumulasi lagi. Ini masih naik terus, ya. So, jadi ingat, ini disclaimer, bukan ajakan membeli. Ya, nanti bilangnya, wah ini yang goreng Pak Fir lagi ya. Nanti bursa langsung periksa, siapa ini yang goreng? Nggak ada Pak. Untuk Bapak bursa, Bapak nggak akan lihat nama saya goreng saham ini. Ini hanya edukasi. Ya, Bapak, Ibu, teman-teman follower mau beli, syukur, mau ndak juga. Ini bukan ajakan untuk membeli dan menjual dari saham. Ya, jadi jangan menuduh saya menggoreng saham ini. Oke? Sukses selalu untuk Anda. Happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Sesuai janji saya, pagi ini saya akan membahas tentang oversubscribe saham-saham yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Baik, pada saat book building, terus kemudian menjelang pencet bell atau biasa saya sebut first bell, muncul berita-berita tentang oversubscribe dari saham tersebut. Anda melihatnya terpukau. Wow, oversubscribe 79 kali, oversubscribe 15 kali, 25 kali, 100 kali, bahkan ada yang ratusan kali. Oversubscribe yang dipikirkan oleh kita kebanyakan, wah ini berarti terjadi kelebihan permintaan yang luar biasa. Tapi Anda harus ingat, dulu waktu pooling 1%, itu oversubscribe-nya itu sampai ratusan kali. Kenapa? Yang direbutkan itu ya 1%. Jadi kalau IPO-nya itu 100M, yang pooling 1%, ya Anda bisa bayangkan 1%-nya itu 1 miliar direbut oleh ribuan orang. Jadilah oversubscribe sampai ratusan kali. Terus kemudian kalau yang sekarang pooling di e-IPO sekarang udah naik menjadi 25%. Bahkan yang terbesar itu bisa oversubscribe kalau 25 kali, mereka boleh melepas saham poolingnya sampai 25%. Nah, kita lihat ada beberapa yang akan IPO minggu ini, seperti Aman Mineral dan lain-lain, oversubscribe 13 kali, yaitu 13 kali dari saham pooling yang dilepas. Ya, jadi it's not real oversubscribe dari keseluruhan. Kalau dari keseluruhan IPO, umpamanya IPO-nya 1 triliun, oversubscribe sampai 13 kali,
20 kali, kan wow, luar biasa. Harusnya saham itu akan terbang kalau tidak ada yang jual, tapi kenyataannya tidak mungkin. Oversubscribe 25 kali saja untuk papan pengembang saja itu sudah 25 miliar. So, jadi jangan berharap dengan oversubscribe kelebihan permintaan Anda melihat saham ini akan naik setinggi-tingginya. Baik, itu dari saya tentang oversubscribe supaya Anda bisa merubah mindset Anda mulai hari ini. Oversubscribe seperti apa dan apa yang Anda harus lakukan di minggu pertama dari setiap saham-saham yang melantai di bursa. Pesan saya, kalau Anda sudah cuan, jual. Nggak usah tunggu lama-lama. Oke? Sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, pagi ini saya mau sharing tentang money clip yang kemarin saya posting. Saya ada 2 money clip. Pertama saya kasih label taat, yang kedua ini fair. Karena biasanya kan setiap hari kita perlu cash juga untuk bayar parkir dan lain-lain. Ya, yang kecil-kecil biasanya kita perlu. Makanya saya kelompokkan dalam satu money clip ini. Dan yang kedua, money clip yang kedua, yang ini saya taruh taat karena saya mencoba belajar taat untuk mengeluarkan uang setiap hari. Nah, biasanya kita taruh di dompet. Ingat, setiap kebaikan yang mau kita lakukan pasti juga akan dihalang-halangi oleh iblis. Mereka akan menghalang-halangi setiap kebaikan yang mau kita lakukan. Jadi tidak mudah secara teori, oh saya mau bersedekah setiap hari 100.000. Oh, dia caranya banyak. Saya itu udah banyak aja mereka menghilangkan cara kita, kebaikan kita. Kalau kita taruh di dompet, adalah dompet ketinggalan, susah ngambilnya. Saya pikir-pikir, oh cara yang paling praktis saya jepit aja. Saya jepit saja, terus kemudian setiap ketemu siapa saja, ketemu pengemis, ketemu orang yang jaga di WC, yang bersih-bersih di WC, siapa saja kita kasih. Pelayan, ya kita makan di restoran, dia bawa makanan untuk kita kasih saja, keluarkan. Dan saya mau kasih tips, ya. Waktu kita mau keluarkan ini, kadang kita mau punya niat itu paling penting. Biasa orang niatnya, ya Allah, ya Tuhan, saya sedekahkan uang saya ini untuk ini. Kalau boleh saya ralat ataupun saya sharing bagi Anda, saya ngucapnya beda. Ya, kalau baik Anda silakan gunakan. Saya selalu ngucapnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, uang ini darimu. Hari ini ku kembalikan lagi kepadamu. Jadi bukan uang kita. Jadi ini uang, saya rasa ini uang dari Tuhan. Hari ini saya niatkan, saya kembalikan lagi padamu. Jadi kita niatnya seperti itu. Dah, lepas. Setiap ketemu orang lepas. Dan setiap hari saya biasanya minta ditukarkan oleh Grace, umpamanya 1 juta, 2 juta. Saya simpan. Nah, nanti kalau ini udah habis, langsung saya ganti lagi. Jadi sekali tiap hari ini harus habis. Itu tips dari saya untuk berbagi, dan saya yakin Anda bisa lakukan mulai dengan yang kecil dulu. Rp2.000 dulu, ya, Rp5.000 dulu. Sebenarnya Anda itu bisa semuanya. Antara bisa dan kadang kita bisa, tapi kita nggak mau. Kadang kita mau, kita nggak bisa. Jadi keputusan Anda untuk belajar berbagi dan belajar taat. Ya, ingat pesan saya. Sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten.